Nih, supaya dur. Nah, Anak baru tuh yang di IPS tuh siapa? Yang kelasnya Lina. Lina soalnya lupa namanya. Udah belum nih? Udah mulai ya? Garsa. Udah mulai. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Iya, Lina Yordang dan Ya udah apa? Ya kali ini kita live ngobrol dengan salah satu murid saya yang sudah di Jepang dengan visa studi. Jadi nanti teman-teman yang tertarik dengan visa studi atau ini bisa nyimak secara langsung kita kali ini dengan visa studi. Nanti saya akan panggil dulu orangnya. Jadi buat teman-teman yang pengen mengikuti, mana sih ini? Belum masuk, dianya belum masuk. Nah, kita panggil. Nanti kita panggil dulu. Riki kayaknya. Siapa sih namanya, lupa saya. Rizuki. Coba kalau kesini. Bukan. Oh bukan. Nanti kita panggil dulu. Mana ya? Cari. Oh ini di sini. Kita rada enggak ngerti IG aja. Riki, tadi itu Riki ya. Nah ini kirim permintaan. Oke, bentar ya. Halo Mia, genki desu ka Mia? Mi lagi apa Mi? Sehat Mi? Musim apa sekarang Mi di sana Mi? Kenal kan sama Mia Dok? Nggak kenal. Temennya Soba, tapi dia udah berangkat duluan. Soba. Oke, terima kasih sama dia juga. Kirim permintaan. Endut lagi nonton. Alhamdulillah gengsinya saya musim gugur. Oh, musim gugur ya Mi. Iya, tapi masih ini Ki, Mi masih nyusul ke sini tuh katanya, ayo nyusul. Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Doain aja biar cepet prosesnya. Ya Mi, ini masih lagi proses Mi, masih ada yang baru banget. Ada yang baru banget Mi, Mas baru belajar. Halo Aji juga lagi nonton. Oke. Di-share. Ini dianya nggak diterima lagi. Capek ya. Ricky-nya juga. Ini Gesto kita kali ini. Apa sih ini kita deh? Apa ini? Ricci. Oh, temu. Berbagi orangnya share langsung bersama. Oh gitu, harusnya gitu ya. Iya, harus masuk dulu. Harus masuk dulu ya. Enggak ngerti nih dia yang. Oh ini Ya, baru bergabung ya. Oke. Batte Mina. Bentar ya, masih loading. Selamat datang buat semua yang lagi nonton secara langsung kita. Secara langsung kali ini kita lagi bikin sama, ya ini dia sudah hadir ternyata saudara-saudara. Halo Ki. Ya, halo. Ada suara? Ada. Iya. Oke. Sebelumnya ini teman-teman, saya perkenalkan, ini ada salah satu murid saya, namanya siapa? Perkenalkan diri. Ya, nama saya mau. Bukan kamu, dia. halo. Saki, kenalkan. Oke, nama saya Rizky Ade Setiawan, panggil saja Rizky.
Oke, udah deh. Jadi ini salah satu murid saya yang sudah pakai program visa studi namanya Rizky ya. Rizky dari Tegal ya. Ya, dari Tegal. Nah ini Rizky di Jepang sudah dari kapan Ki? Udah 1 tahun yang lalu. Berarti berangkat tahun 2019 bulan Bulan April, 4. Ya. Ya. Rizky ini berangkat tahun 2019 April dengan menggunakan program visa studi ya. Ya, bisa. Ryokaguse. Aku saya udah setahun lebih. Orang temanku orang Bulan dulu flex sama aku dulu sering main catur bareng. Apa sih? Ya udah Ya, berapa setahun setengah tahun, lebih. Iya. Sekolahnya di mana Ki? Sekolahnya Ki kalau boleh tahu? Sekolah di Hotsuma International School. Cuma Iya. yang di Hotsuma Gifu. Gifu. Iya. Nah kalau Lina ini Ki yang sebelah ini dia daftarnya di Hotsuma Osaka. Osaka. Sama ini Fadli sebelah kanan saya, dia di mana Ki? Chiba ya. Chibanya sekolah mana Ki? Akitomo Nihongo Gakko. Di Akitomo Nihongo. Nah ini teman-teman ada, ini kan kita sharing sih sama Rizky. Ini kan buat kohainya Rizky yang mau berangkat program studi. Jadi nanti Rizky boleh ceritain deh program studi itu enaknya gimana, nggak enaknya gimana. Biar nanti ini yang mau berangkat program studi itu tahu di sana seperti apa. Terus sistem belajarnya kayak apa. Lagi baito juga baitonya gimana. Bisa diceritakan Ki? Ya, siap. Siap. Kita Mau dimulai dari susahnya dulu, senangnya dulu. oh dari program studi. Ya, sus. Susahnya program studi itu menurut saya ya, susahnya apa boy? Lanjut Ki, gimana Ki? Ya, susahnya itu kurang waktu tidur. Gimana, Ki? Waktu tidur nggak ada, waktu main juga. Halo, halo. Halo Ki, Ya. Kok macet sih? kita lagi ngonektin ke Bluetooth biar suara. Iya Ki, lanjut Ki. Ya. Lanjut Ki. Saya ulangi. Nggak enaknya program waktu tidur kurang. Tidurnya kurang, Nah. terus Ya, kebiasaan sehari-harinya cuma sekolah, kerja, tidur, sekolah, kerja, tidur, kayak gitu sih. Ya. Waktu minggu paling ada hari Sabtu Minggu. Itu pun kalau Sabtu Minggu nggak ada hari kerja ya, itu bisa main. Kalau ada hari kerja ya nggak bisa main. nggak bisa main ya. Kerja aja terus gitu ya, sambil kuliah, sambil sekolah ya. Terus apa Sekolahnya- lagi selain Sekolahnya itu cuma 4 jam doang. Dari setengah 9
sampai jam 12. Sampai jam 12. Ya. Terus gimana? Ya menurut saya itu aja sih Sir. Waktu Yang gak enaknya? nggak enaknya itu aja. Waktunya tuh cuma buat itu. Terkendala sama waktu yang ini ya, sama kegiatan sehari-harinya. Ya, yang wajib kita lakuin lah. Jadi kegiatan sehari-harinya kalau nggak ke Dako gitu ya, terus Baito, terus tidur lagi gitu ya, kayak gitu. Nah, terus itu yang nggak enaknya ya, berarti nggak enaknya dalam pembagian waktu ya, Kia. Iya, dalam Terus pembagian waktu benar. kalau sekolahnya gimana sih sekolahnya? Ya sekolahnya sih enak sebenarnya ya. Kita bisa ketemu teman sama negara lain. Nanti dari sekolah juga ada event tuh. Ya banyak keseruan di sekolah lah intinya. Cara ngajar sekolah beda. gimana sih? Lanjut. Cara mengajarnya pun beda ya. Di Ngajarnya sini beda. tuh ini lebih simpel tapi kita tuh tahu gitu mudah dipahami. Iya. Udah dipahami. Dan di kelasnya itu ngajarnya full pakai bahasa Jepang ya, Ki? Ya, full pakai bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau yang berangkat program studi itu harus ada basic bahasa yang lumayan ya, biar benar-benar ngerti. Atau senseinya juga menyesuaikan ngobrolnya sama kita. Sensei juga menyesuaikan saya. Dulu tuh pas pertama kali saya berangkat ada orang Filipina, satu orang itu sama sekali hiragana kata-kata nggak tahu. Iya serius. Tapi sekarang sih ya karena dianya suka ngomong, dianya nggak pemalu gitu, lancar dan bahasa Ya. Kalau Rizky sendiri gimana tuh waktu pertama kali datang ke situ pas belajar bahasa tuh? Bisa ngikuti apa emang aduh nih benar-benar nggak ngerti atau gimana sih? Kalau saya sih, menurut saya sih saya tahu sedikit-sedikit ya sih. Tahu sedikit-sedikit ya, paham? Ya. Apa yang paham lah. Karena atau pengajar paham ya? Iya. Bagus. Itu kan karena Rizky juga waktu belajar di Indonesia lumayan ya, jadi bisa lah ngerti di sana. Iya. Terus enaknya gimana Rizky program studi ini Ki? Enaknya ya nggak ada. Ya itu aja sih. Nggak ada. Bisa kumpul sama teman aja udah. Bisa ini ya dapat teman-teman dari negara yang lain juga ya. Iya. Ya. Terus ada yang tanyakan tadi, silakan mumpung ada di sini. Ya, itu untuk kerjanya itu sehari berapa jam? Sehari itu 7 jam. Itu kalau metode dari sekolah sehari 7 jam seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Ya. Baitonya dicarikan sih, baitonya gimana? Ya, kalau awal sih ya dicariin tuh. Nah nanti misal baito udah dicarikan terus boleh pindah nggak gitu? Kita yang nyari sendiri boleh nggak? Kalau misalkan udah dicari ini, terus kan udah mulai kerja tapi kitanya tuh nggak betah, kita sensei aja, kita minta pindah gitu. Bisa minta tolong sensei untuk pindah
Baik Iya. kok ya Ki. Intinya ngomong aja ke sana gitu. Bakalan bantu kok. Jangan jangan seperti saya. Soalnya Emang tahun saya itu udah dikasih baito, tapi golongan kita tuh nggak ada yang berangkat ya karena iya, jadi kalau udah dapat baito sebisa mungkin ini ya, sebisa mungkin dikerjain ya Ki ya. Berarti kalau Rizky dulu itu sudah dicarikan baito sama sensei karena mungkin agak jauh gitu ya, ongkos buat berangkatnya nggak ada, ya jadi tidak berangkat dan berhenti, maksudnya resign dari tempat baito diam-diam ya. iya berhenti diam-diam soalnya posisi itu nggak tahu apa-apa. Kalau bilang ke sensei itu bakalan dicariin lagi gitu. Soalnya nggak tahu ya, diam berhenti. Betul. Padahal kalau emang Rizky-nya ngomong ke sensei-nya minta dicarikan yang lebih dekat, itu pasti dicarikan juga ya Ki ya. Karena waktu itu belum tahu ya, jadi udahlah lagi diam-diam terus berusaha nyari tempat yang dekat sendiri ya. Oh. Betul. Berarti nanti ini buat Fadli sama Lina, jadi kalau nanti baitonya dicarikan jauh, misalkan jauh nih ya bisa komunikasi sama sensei-nya, sensei kayaknya kejauhan, bisa nggak gitu nyari yang dekat kayak gitu mungkin ya Ki ya. Iya. Nah ini Ki ada pertanyaan katanya dari Isam. Dari Isam itu salah satu murid kita juga yang sudah berangkat, dia pakai visa magang sih. Silakan Isam Sang barangkali mau ditanyakan. Oh iya ini ada sedikit ini nih Dempa Gawarui katanya sinyalnya jelek. Tuh, nah jadi kalau Rizky sekarang kalau boleh tahu baitonya di apa sih? Kalau saya sekarang baitonya di Guru Neko. Guru Neko itu bagian pengiriman barang. Oh, jadi kayak kurir-kurir pengiriman barang itu ya, kalau di Indonesia mungkin JNE gitu ya. Iya. Ya tapi saya yang kerja di pabriknya yang bagian milah-milah barang kayak gitu. Oh, berarti sortir ya, penyortir barang-barang itu ya. Iya. Kebanyakan teman-teman yang lain kerjanya di bidang apa sih? Kalau yang satu apa atau sama aku sih sama semua sih. Di pengiriman barang ya. Itu boleh request ya bisa kalau baiknya di bidang mana? Tanya tuh. Itu Kak, itu tuh boleh request itu mau di bidang ini gitu. Boleh request gitu nggak? Boleh ya. Boleh ya, berarti nanti coba Fadli request aja, misalkan dicarikan boleh enggak gitu saya minta misalkan di ramennya gitu ya, atau di kombini bisa aja ya di request ya. Tapi paling nanti sesinya lihat kemampuannya kalian, kalau mungkin bahasanya kurang bagus kayaknya enggak deh tempatin di kombini, soalnya takut pesan sesuatu bisa salah gitu ya mungkin ya. Iya benar ya. Ya intinya menurut saya sih Indonya tuh belajar dengan giat. Mesti mending di Indonesia belajar dengan rajin, jadi itu sampai sini kita tuh udah tahu lah ya apa coba ini coba itu gitu. Jadi enggak. Nah, jadi nanti kalau Lina sama Rizky tahu, aslinya si Rizky itu belajarnya memang cepet kayak Fadli lah, cepet. Cuma ada banyak masuknya, makanya dia tuh nyaranin kalian biar bener-bener belajarnya betul gitu, karena pengalaman pribadi dia kayak gitu. Masih mending susah di Indonya.
Karena pas kalau nyampe sana bahasanya masih kurang, kayaknya susah juga ya, Ki. Iya, kita perlu waktu lagi soalnya buat belajar, buat ini, buat itu. Ya, terus nah, itu teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan nih, yang nonton ini Ki, lumayan banyak yang nonton, ada 1.000 orang Ki yang nonton kita. Alhamdulillah. Rep. Itu ada yang nyemangati katanya, gambarnya Rizkikung katanya. Ada yang bilang kayak gitu ke kamu katanya. Nah, nanti kita lihat apakah ada pertanyaan. Iya katanya. Jadi ini ada yang bilang katanya tidur kurang ya katanya. Terus main jarang, uang pun sedikit katanya. Program studinya emang bener kayak gitu. Ya, ya enggak segini. Kalau misalkan 2 baito gitu ya, kan 1 baito dari sekolah, 1 baito lagi pasti kita cari sendiri. Kalau 2 baito itu minimal bisa tidur itu paling enggak 3 jam 4 jam gitu. Jadi 3 jam ya. Pak, di mana Pak? Ya, nanti DM aja kalau mau nanya-nanya ke LKK, DM aja, nanti kita balas. Gitu. Jangan main di sini Bu, jangan main. Main apa nih? Gitu. Di Jepang bukan main-main. Oh iya tuh. Jepang buat enggak apa-apa kan kamu yang ini nanti ke sana barangkali mau nanya apa gitu. Di sananya belajar kayak apa, apakah banyak tugas apa enggak. Oh iya tugas. Seharinya tuh berapa, kayak ada berapa tugas PR atau enggak, kayak yang seharinya tuh PR tuh banyak atau sedikit atau gimana gitu. Kalau Mas ini Honggo Gakko, PR sih malah sensei juga pada kirai sih saya. Ada kire sama PR. Pada kita sudah. Tapi kalau misalkan libur-libur ya Sume atau Apiasu kayak gitu tuh, itu kita wajib dikasih libur, wajib semuanya. Jadi iya berarti itu budayanya nggak terlalu banyak ya. Enggak. Kecuali musim libur itu pasti banyak suku budaya yang bakal dikerjain ya. Iya. Tuh katanya ada yang nanya Ki, apa di Apanya gimana? Bayar sendiri langsung atau diwakilin sama perusahaan? Apa tohnya? Apa tuh gimana lain? bayar sendiri apa dibayarin sama pihak sekolah atau gimana sih katanya? Mungkin ada pihak sekolah. Sebenarnya sih kalau misalkan kita request mau nyari apa tuh sendiri itu bisa, cuma lebih simpelnya sih ya dari sensei gitu. Jadi kita ke sini tempat tinggalnya gitu. Iya. Kalau Kalau udah dicari ini terus bayarnya itu dari sendiri apa dibayarin katanya sih? Bayar bayarnya apa itu tuhnya itu? bayar sendiri, kita bayarnya ke Gakko cuman. Oh, bayar enggak kok. Iya. Oh. Ya. Enggak bayar langsung ke yang punya apa tuhnya enggak? Enggak. Itu kalau cari sendiri baru bayar langsung ke yang punya apa tuh. Bayar per bulannya berapa? Berapa tuh katanya per bulannya? Ya rata-rata sih 2 mang kalau dari sekolah ya. Oh, lebih murah ya. Lebih murah berarti 2 mang. Berapa orang? Iya. Berapa orang katanya itu kata sensei, kata apa tuh? Berapa orang kata apa tuh? Maksimal 6 orang. Berenam. Apa namanya? Kalau 2 mang lumayan murah ya Ki ya? Ya murah sih, cuman ya lebih murah lagi kalau cari sendiri sih.
Oh, cari sendiri bisa cari yang lebih murah lagi gitu. Iya. Oh, Soalnya ini saya aja paling 1,5.000 lah mahalnya. oh, satu mang 5.000. Iya. Hmm. Terus itu ada pajak atau asuransi nggak? Ada pasti. Iya, kalau misalkan itu tuh. Ada. Ada. Nah, kalau katanya ini stok lina. Kalau misalkan kita sakit atau apa tuh, kita tuh bayar sendiri apa ada asuransi dari sananya? Kan nanti kita kan di sini dikasih hokengsel terus kita bayar itu. Jadi kalau misalkan kita sakit, nanti kita ngomong ke sensei terus dianterin ke rumah sakit, nanti itu bayarnya lebih murah kalau pakai hokengsel. Ya. Jadi nanti kita kan ada asuransi hokengsel itu asuransi kesehatan ya. Nanti kalau sakit katanya ngomong aja, nanti sensei yang nganterin ke rumah sakit ya. Terus bayarnya pakai hokengsel itu ya. Iya. Terus kalau Rizky sendiri nih untuk biaya keperluan hidup sebulannya berapa sih? Nutup enggak nih dari hasil baito, misalkan kita baitonya sehari 4 jam gitu. Kalau misalkan baitonya sehari gimana sih? Iya, kan dari peraturan di Jepang baitonya 4 jam ya Ki ya. Anggap aja Rizky baitonya 4 jam gitu. Enggak di baito yang lain, cuma satu baito. Nah itu untuk keperluan sehari-harinya mengcover enggak sih? Ya seharinya enggak 4 jam sebenarnya. Seminggu 28 jam. Seminggu 28 jam. Nah kalau seminggu 28 jam nih Ki, mengcover enggak? Maksudnya mencukupi enggak nih biaya hidupnya Rizky? Emang Rizky sebulannya habis berapa kira-kira? Misalkan buat makan, terus buat apa tuh, buat hokengsel, wifi dan lain-lain tuh. Ya kalau saya pribadi karena saya merokok itu 3,5 mang sih. Jamang, oh 3,5 mang. Itu karena sambil sama rokok ya, itu udah termasuk biaya apa tuh juga? Iya udah sama. Dong. Apa tuhnya aja tadi sekitar 5 ya, 2 mang. Tadi kamu untuk keperluan makan dan lainnya 1,5 doang ya? 15.000 yen ya? Enggak sih, enggak. Itu belum apa tuh? Belum apa tuh? Oh. Berarti sama apa tuh jadi gomang ya, gomang goseng gitu ya. Gomang goseng berarti. Ya lumayan lah mengcover berarti ya. Berarti di sana nggak terlalu keuangannya nggak terlalu mepet amat gitu ya. Biasanya bersihnya berapa sih dapatnya? Sekitaran 13-14 dapat. Oh lumayan ya. 14 apa? 14 mang per bulan. 140.000 yen. Oh 140.000 yen. Iya Ki. 14.000 yen. Iya. Ya lumayan berarti ya. Iya, 140.000 yen untuk yang baito itu lumayan besar loh. 18. Berarti bersihnya berapa sih bersihnya sih? Bersih buat bayar sekolah juga gitu ya. Buat bayar sekolah juga. Ya, kalau ini kan yang biaya umum. Ini kan biaya mandiri. Ya kan kalau misalkan dapat 14 buat bayar Gako 7. Gako 7 itu udah sama apa ya? Udah sama apa tuh Gako 7 itu? Oh. Terus? Ya terus sisanya biaya hidup kita gitu. Berarti lebihnya lumayan banyak dong sih ya. Iya. Ke kampung nggak? Tuh, bisa ngirim nggak katanya ke kampung? Kira-kira itu tuh bisa ngirim ke kampung nggak? Ya kalau masalah ngirim sih ya paling mentok tuh 2-3 tergantung juga. ngirim. Iya. Oh, Jamang. Ya kalau kitanya berbakti sama orang tua bisa ngirim banyak. Kalau kita sama orang tua nggak ngirim kayaknya. Kalau Peto 2 oke aja sih. Iya. Ya.
Bisa. Lumayan lah, berarti nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mirip banget lah. Nah, ini Ki kan sekarang kan lagi musim-musim Kapute Gino nih. Heeh. Nah, ini ada kohai kamu yang mau nanya katanya. Jadi gini Kak, setelah lulus dari ini Om Buga kok mau melanjutkan kemana? Mau Sengmong atau masuk PG atau masuk Daigaku kan? Rencananya. Itu tergantung kita sendiri mau gimana ya. Kalau misalkan pengen Shenmong ya bisa. Kalau misalkan mau Daigaku sih rata-rata lulus kuliah dulu dari Indo. Apa? Harus kuliah dari Indo. Kalau Daigaku. Oh, kalau Daigaku. Apa? Iya. Nanti kalau yang lulusan SMA terus masuk Daigaku bisa nggak tuh? Kayak kamu nih. Nah, teman saya tuh ada gitu. Langsung masuk Daigaku. Iya, heeh. Udah N berapa berarti? N2. Belum dapat N itu. Tapi udah masuk Daigaku. Iya. Ada tesnya ya Kak ya? Ada tes masuk Iya. Daigakunya ya? Iya. Dia lulus. Lulus. Itu diajarin nggak di sekolahnya di Honggakonya, edu-nya itu, yang buat masuk Daigakunya. Palingnya Rensu dikit doang itu sih. Berarti diajarin ya Rensu di situnya ya. Masuk Daigaku. Kamu masuk nggak? Ikut masuk kelas itu nggak? Kalau aku ya berhubung saya nggak pengen Daigaku, nggak masuk. Pengen langsung cari kerja gitu ya. Iya. Iya, ini nanti tergantung dari masing-masing orang ya, Ki, ya. Kalau emang dia pengen aku ya berarti dia harus ngambil kelas tambahan buat edunya itu ya. Iya. Itu Ada biaya lain nggak buat masuk ke kelas tambahan itu? Nggak, bukan kelas tambahan sih, itu di jam sekolah gitu. Cuman kalau biaya sih ya. Tapi nggak penting itu berapa. Kemarin teman saya ikut tes itu bayarnya 2 mang tes EGU. 2 mang. Iya. Tes edunya. Iya. Ya murah 2 mang nggak apa-apa. Terus? Udah. Nina? Udah. Nah, jadi ini dia kan kalau si Fadli nih dia berangkat Januari. Bentar lagi sih Januari itu berangkat dia, insya Allah kalau emang sudah diperbolehkan masuk ke Jepangnya untuk program ini kan katanya karantina ya yang di Otsuma gitu sama harus karantina dulu. Yang di Otsuma gitu kemarin itu pas bulan 4 tuh ada yang datang 3 orang itu langsung ke sini. Bulan apa tuh? Bulan apa? Bulan 4 awal itu sebelum bulan 4 kalau nggak salah. Ya, kalau dia berangkatnya pas Maret, kayaknya sih masih belum ini, kan belum ditutup juga. Iya, pas itu Maret akhir bulan. Nah terus setelah itu ada lagi yang masuk apa belum? Belum ada. Belum ada. Ada ya. Berarti kelas bulan Juli ya, Juli kosong sama Oktober juga kosong ya. Iya. Pemberangkatan tuh bulan 4 sama bulan 10 doang sih. Oh, kalau di Otsuma gitu bulan 4 sama bulan 10 ya? Iya. Soalnya ada yang di bulan 7 juga, ada yang Januari juga. Jadi kalau di tempat-tempat yang lain itu Gakko tuh 4 pemberangkatan sih, di Januari, di April, di Juli sama di Oktober. Tapi emang sekolah tuh beda-beda. Ada yang misalkan bulan April sama Oktober aja, ada yang full. Nah kalau yang ini dia di Januarinya, kalau yang Lina ini di Oktobernya. Kalau Lina dia di Osaka, Human Osaka dia. Tadinya sih masih juga di Osaka, cuma dia message-nya nggak masuk pas message-nya tuh.
Sekarang mah ada message-nya Ki untuk program studi itu. Kemarin ada message-nya nggak di kamu Ki? Ada kok. Ada ya, waktu di Bandung itu ya? Iya, waktu di Bandung saya antri itu. Iya. Heeh. Iya, jadi kemarin tuh Fadli message itu nggak lulus di Human Osaka. Akhirnya pindah sekolah jadinya. Nanti juga ada berapa murid kita juga Ki, tapi nggak ada yang di Hifu di Osaka sama di Tokyo Humannya. Sekarang yang di Hotsuma nggak ada lagi kok. Apa tuh? Siswa yang berangkat ke Hotsuma gitu. Cuma mana? Ya mana aja. Ada, kan tadi ada yang di Hotsuma Osaka sama Hotsuma Tokyo. Nanti bulan 4 semua. Oh ya. Oh dia di bulan 12 itu masih Januari itu dia di Human Osaka ada satu orang. Masuknya Januari di Human Tokyo. Gitu. Jadi tadi kan Rizky bilang sih katanya, kalau program studi itu dunia sedikit karena dia baitonya juga kadang dapat malam ya baito. Jadi baito yang bagus tuh baito yang malam, siang atau pagi sih untuk dapat uang banyak tuh. Kalau buat gaji mah ya enak malam, lebih gede soalnya. Iya. Lebih gede malam berarti. Iya. 1.100, 1.200. 1.100 sampai 1.200. Iya. Lumayan ya. Iya. Ya. Itu padahal di Gifu ya, Ki. Padahal di Gifu. Iya. Bukan kota kecil. Iya. Berarti kalau di kota besar lumayan ya, lebih besar ya. Mungkin lebih besar soalnya kehidupannya lebih mahal. Ya, jadi besar juga ya ininya ya, Iya. pemasukannya. Terus kalau yang cewek-cewek biasanya kerja apa Ki di sana Ki, baitonya? Kalau cewek-cewek Indonesia kebanyakan di bento. Di bento. Oh. Iya. Iya, berarti kayak Meli yang bareng sama kamu tuh di bento juga ya? Iya. Sekarang dia di Bujikut. Di Fujifut ya bareng ya. Iya. Ya, jadi mungkin ini juga Lina juga kayaknya sama di bento juga ya baitonya. Di makanan tuh. Karena kan murid saya juga ada lagi jadi selain Rizky ada lagi yang namanya Meli berangkatnya bareng berdua tuh. Nah kalau Rizky mah cowok di pengiriman barang, kalau si Meli mah di Fujifood ya di makanan ya di bento ya. Iya. Itu. Nah, ada 2 orang sih sama teman saya juga. Teman saya juga berangkat program ini, dia juga di Fujifood juga. Nah kemarin tuh cerita Ki, bukan Melinya, indahnya cerita ke saya bahwa dia tuh udah dimintain sama Fujifood jadi karyawan situ. Kalau kakonya selesai langsung masuk di kita aja gitu. Nanti dia yang jadi penanggung jawab kita. Makanya Rizky tadi nanya tuh, kalau mau ya nanti di Fujifood aja. Pengen pindah kota sih. Kosan di kota itu. Iya, 2 tahun di sini. Tiap hari ngeliat sawah mulu. Kamu dari Gifu banyak sawah tuh. Banyak sawah. Iya. Udah di sini banyak sawah. Iya. Nah, jadi rencana Rizky ini mau masuknya mau apa ganti visa? Ya nanti ganti ke bisa TG sih. Iya, pengen kerja aja langsung ya. Ini enggak Ki, buat teman-teman yang nonton nih Ki. Pengalaman pertama Rizky masuk Jepang tuh apa yang Rizky rasain? Ya kayak bayi baru lahir sih. Kayak bayi baru lahir, gimana tuh? Iya. Gimana tuh Ki? Ya gimana ya? Ya. Ya kita kan nggak tahu apa-apa di sini. Apalagi orang-orang yang sama sekali nggak tahu Jepang gitu ya, pasti bingung ini apa gitu.
Soalnya di sini juga ada mesin yang namanya di Dohang. Kalau sampai bandara kan Nggak apa-apa kita nanya. berangkat 2 orang nih ya. Heeh. Sama nanya misalkan ya berangkat kita kan 2 orang nih. Nah terus kan sampai bandara, tapi tuh kita tuh kotanya tuh beda. Nah terus tuh di sana tuh ada yang kayak apa sih Jemput. namanya? Iya ada yang kayak jemput kita atau gimana? Itu pasti ada dari pihak sekolah, pasti ngirim sensei buat ngejemput orang-orang yang berangkat. Jadi nanti ada jemputan, Lin. Kalau Lina beda kota, misalkan di bandaranya sama, nanti yang jemputnya beda juga. Jadi misalkan tadi kan sekolah Hotsuma kan ada berapa nih, ada yang Tokyo, Osaka, dan Gifu. Nah kalau mereka di masing-masing daerah ada bandaranya, otomatis kita mendaratnya di bandara yang terdekat. Nah misalkan ada kota yang bandara cuma satu gitu, di Haneda, di Tokyo, kita di mana, yang jemputnya beda lagi. Jadi tetap ada yang jemput, cuma jemputannya beda. Kan sekolah juga misalkan ada daerah ini ya, dia punya mobil jemputan masing-masing. Ya, Itu ada seperti yang itu. nanya, keluh kesah di Jepang tuh apa katanya? Terus susah gitu. Keluh kesah. Keluh kesah. saya nggak tahu sih. Kalau yang saya rasain menderita. Enggak, kalau dia. Menderitanya itu dalam hal apa sih? Apakah dalam hal kejiwaan? Waduh, saya tuh nggak ngerti bahasa Jepang gini. Atau aduh orang Jepang tuh ternyata keras. Orang Jepang tuh ternyata pelit misalkan. Apa tuh? Ki? Apa sih Le? Ya orang Jepang ya, kalau soal duit nomor 1 sih. Nomor 1. Kalau nggak punya Ya tapi orang Jepang tuh kalau misalnya udah yakusoku ya emang harus bener-bener nepatin sih. Yakusoku ya, berarti kalau udah Yakusoku itu berarti kita harus benar-benar ditepati Yakusokunya ya. Iya. Kamu di mana ya? Iya, terus Iya. itu kan Terlambat misalkan terlambat 1 menit itu marah. Ya pasti. pasti marah. Kalau aku Itu tuh di Gaku atau di Baito, Ki? Ya entah tiba itu sama aja sih. Sama aja di mana? Pernah Ki terlambat kayak gitu? Apa sering? Iya, aku sering digaku. Kesiangan terus. Susah bangun pagi. Susah bangun pagi, jadi berangkat ke Gako tuh sering telat gitu. Dapat hukuman nggak tuh? Langsung kayak apa misalkan? Nggak dihukum, paling ya cuma dimarahin. Dimarahin. Iya. Dimarahinnya ada obakannya nggak? Kalau saya sih ya berhubung aku sering ya, aku sering dibilang gitu. Tuh dibilang gitu. Iya, iya. Udah pada pakai bahasa kasarnya. Udah bahasa kasar. Iya. Karena saking sering telatnya gitu ya. Iya. Kalau di Baito gimana sih? Di Beto, kalau Beto ya sama aja sih. Kalau misalkan nggak tahu, tergantung Betonya sih. Kalau misalkan Betonya keras, ya kadang ada orang yang kata, ada yang baik, ya kayak gitu lah. Iya, jadi kayak gitu. Terus orang Jepangnya sama ya sih, ada yang keras, ada yang galak, ada yang baik juga ya. Iya. Nah, kan Rizky sebelum berangkat ke Jepang kan seenggaknya punya image atau pikiran bahwa orang Jepang itu gini. Nah, pas Rizky sudah di Jepang, sama nggak tuh dengan pemikirannya Rizky? Atau ada hal-hal yang menurut, wah ternyata biasa aja gitu, sama kayak orang Indonesia? Gimana Rizky? Kalau menurut saya sama aja kayak orang Indonesia sih. Sama aja? Iya. Yang kan, Orang yang suka nyinyir ada, orang yang baik ada.
orang lucu juga ada. Apa ke Indonesia? Ada sama. Banyaknya ngebully juga gitu ya. Banyaknya ngibah juga sama. Kayaknya ada yang lambe tura juga berarti di sana ya. Heeh. Ya, ya. Oh ya, itu di sekolahnya banyakan orang dari negara mana? Kalau dari Gako saya sih rata dari negara mana aja rata gitu. Yang Indonesianya banyak, terus yang negara lain juga banyak sih, atau gimana? Iya, ya dipukul rata sih semuanya. Sekelasnya Indonesia ada berapa sih? Orang Indonesianya gitu. Dalam satu kelas itu, yang bareng sama kamu. Kalau kelasku 3 orang. 3 orang. Total dari berapa orang tuh? Jumlah. Total dari Jumlah. 40 orang. Dari 20 orang. Wah, banyak ya sekelasnya ya? Iya, kelasku 20 orang. Ya beda-beda. Oh, beda-beda. Ada yang 20, ada yang mungkin kurang dari 20 ya. Ya, berhubung bulan 4 kemarin tuh ada corona, jadi sebenarnya cuma ada 6. Cuma ada 6. Iya. Karena nggak bisa berangkat semua. Ya. 6 kelas. 6 apa tuh? 6 orang. Orang 6 orang. total Ya. seluruh berangkat. Oh, belum pada berangkat ya orang Indonesia. Jadi udah pada lulus semua, terus belum ada yang masuk lagi ya. Iya. Ya. Betul nih. Jadi kalau mau program itu mau gitu yang diceritain sama Rizky Senpai. Dan senpai saya. Udah banyak pengalamannya Rizky, walaupun baru setahun setengah juga sudah sering kesana kesini nih. Wah. Itu mah harus. Pernah ke luar kotanya belum? Tuh katanya udah sering jalan-jalan luar kota belum Ki? Selama di Ya, Jepang. pernah. Sering. Pernah. Sering. Kemana? Osaka, Kyoto, terus Tokyo, Kanagawa, Shibuya. Sering jalan-jalan dong Ki. Jalan ya. Udah ke Tokyo. Berapa jam dari Jibu ke Tokyo tuh? Ya tergantung kita naik apa. Kalau misalnya naik Shinkansen itu cuma 2 jam. Padahal sih kan. Padahal kan sih 2 jam. Berarti lumayan jauh ya. Iya, nek nganggo kalau pakai kereta biasa itu sampai 7 jam, 8 jam. Lumayan jauh juga ya. 7 jam, 8 jam. Ya. Ada lagi nggak nih yang mau tanyain mumpung lagi masih stay di sini? Hari ini libur Ki ya, Pak itu ya? Ya, hari ini libur. Pak itu jadi kita ngobrol. Soalnya kalau lagi Pak itu ya nggak bisa. Karena kan lagi terus juga kadang-kadang pulang buat istirahat. Jadi Iya. ini ya enggak. Saya mau cerita tentang teman saya sedikit. Boleh. Silakan. Gimana? Teman saya ini beda Gako, cuman dia tuh kaitannya 7 aja. Pak itunya. Iya. Itu Gimana? itu 1 hari pun gak ada yang libur. Satu hari. Iya. Gimana tuh? Berapa jam tuh bayangin? Ya, jadi dia sampai dia makan buat diri sendiri aja nggak bisa. Tapi nggak ada waktu ya. Iya. Tapi nggak ada. Ya mentok-mentok beli bento, beli roti udah gitu aja. Iya. Tidurnya cuma 30 menit. Iya. Berarti jam tidurnya juga nggak ada ya Ki? Iya, buat tidur tuh cuma ada 2 jam katanya sih. Ada
ada 30 menit waktu senggang aja buat tidur ya. Berarti 30 menit aja berharga ya, dimanfaatkan Iya. buat tidur gitu ya. Aduh. Itu kayaknya dia di sana nggak niat sekolah itu niat kerja. Ya begitu. Itu buat orang yang baik. Harusnya kan seimbang ya, harusnya seimbang. Ya, Tidak sama boleh baik. ditiru. Iya, gitu. Itu mah hanya cerita aja. Iya. Lain kelima sama nah itu aja 3 jam, dia tuh nggak ada waktu buat tidur, buat makan aja bisa. Jadi ya kan kalian mah di sana kayak sekolah ya. Oh iya kan sekolah. Jadi utamakan dulu. Kalau baik itu juga ya Kerja satu aja cukup. No. Baik itu satu aja cukup katanya. Ya. Kak, mau nanya. Itu kan arbeit itu kan yang satu itu kan yang wajibnya cuma satu, harusnya kan satu ya, cuma satu. Itu baito. Nah, cari baito keduanya itu gimana prosesnya? Begitu keduanya ya kita cari sendiri atau kita hubungan dengan senpai pengen masuk ini gitu, nanti kan senpai nyobain gitu. Iya iya. Ya rata-rata sih kalau Baito yang kedua itu kebanyakan dari HP. Hakim dari broker-broker kayak gitu. Iya. Kan penghasilannya kalau yang buat bayi sampingnya lah intinya yang bayi kedua nih nggak bisa masuk ke sini bisa kan ya. Nah ini kan cara buat masukin ke kita itu gimana? Penghasilannya tuh secara cash atau gimana gitu? Karena temannya saya Sekarang sih ya sistem cash tuh jarang ada. Kebanyakan pakai sekarang Kebanyakan pakai apa? pakai Ginkgo semua sih. Ginkgo semua. Pakai Ginkgo. Iya. Iya, ya nggak apa-apa ya. Kalau kayak itu. Udah Baito satu aja cukup. Yang penting kita belajar yang rajin udah gitu aja. Karena kan Kalau fokusnya misalkan, kita belajar. kalau misalkan nih lulus Nihongo Gakko terus masuk Senmong, nanti kita di sini tuh bisa cepat dicariin langsung dari Senmong Gakko-nya. Jadi itu kerjanya bisa, tapi ya. bisa gitu tinggal di sini gitu kalau udah lulus Senmong. Gitu katanya kalau Lina masuk sama Gakko tuh setelah lu sama Gakko nanti nggak bisa kerja dicariin sama sama Gakko-nya. Dicariin ya sama pihak sama Gakko-nya ya. Iya. tapi nggak nyari-nyari sendiri gitu Enggak. Ya, Senmong di sini juga sama kayak Indonesia, ada yang Senmongnya bagus, ada yang nggak bagus gitu. Kalau yang Senmongnya nggak bagus ya kemungkinan besar kita yang nyari sendiri. Gitu. Kalau yang bagus dari sananya udah bekerja sama perusahaan, terus malah nyari orang-orang kita. Iya, berarti tinggal nyari channel aja yang bagus ya, biar kita setelah kerja tuh bisa langsung dapat kerjaan. Ada lagi Ki yang mau disampaikan nih buat kohai kalian yang kohai kamu yang mau berangkat program studi nih. Ya, tak saranin sebagai pelajar di Jepang. Kalau emang niatnya belajar itu belajarlah yang rajin aja, dimantepin aja kegiatannya itu biar Terus untuk banyak kehidupan sehari-hari, untuk hidup sehari-harinya di sana sebagai pelajar tuh gimana sih yang bagus itu?
Ya nurutin apa sih aktivitas di sini sehari-hari, tergantung aktivitasnya sih. Kalau misalkan ada kerja ya kerja, kalau masuk sekolah ya sekolah. Intinya jangan kebanyakan libur, jangan sering telat, sudah tepat waktu aja. Di sana tuh kayak ada organisasi gitu nggak sih di sekolahnya? Kalau organisasi sih ada, cuman nggak sering gitu. Justru malah kalau ada organisasi itu waktu buat kita, maksudnya biar lebih dekat sama teman negara lain gitu. Kalau organisasi di sini tuh. Ada eskulnya nggak sih eskul? Eskul nggak ada sih. Ada. Iya. Barangkali ada kelas musik gitu, boleh ikut kelas musik atau Nggak kelas ada. Gitu. nggak ada. Kalau saya mau mah ya mungkin. Kalau saya mau ada, kalau pas lagi nih aku nggak ada gitu. Iya. Kita cuma belajar nih doang. Jadi kita Ada nanti masjid nggak? Lanjut. kita berangkat, nanti terus kita belajar ngulang lagi dari -1 lagi itu. -1 bab awal. Jadi belajar bab mina 1 lagi di awal. Sampai mina berapa? Mina 2. Kamu udah berapa nih? Udah Sekarang pakai lagi belajar N2. N2. Berarti Iya. udah selesai. Minanya langsung masuk ke ini ya. Baru ke JLPT-nya. N berapa dulu kamu waktu awal? N4. N5. Masih N4. Iya. Oh iya, kamu udah dapet N5 ya? Iya. Udah dapet N5 ya? Udah langsung N4, terus N3 udah dapet juga gitu ya? N3 lanjut, N2-nya aja. Tapi setelah sampai sini N4 sih menurut saya gampang banget sih. Gampang banget N4 tuh setelah sampai situ. Serius. Iya, makanya kan biasa kayak Beda lah. dibayangkan. Karena tuh kita sering ngedengerin orang Jepang ngomong bahasa mereka. Jadi kita lebih paham gitu. Kalau emang udah beradaptasi mah pasti kan sering gitu. Jadi itu terbiasa. Iya, makanya kalau udah nyampe Jepangnya bener sih yang tadi, karena kan sering ngomong pakai bahasa Jepang, terus kita juga belajar bahasa Jepang, jadi materinya dapat, prakteknya juga dapat. Beda kayak waktu kita belajar Indonesia ya, kadang-kadang ya sama teman masih ngomong pakai Indonesia, kadang pakai bahasa Tegal, bahasa Jawa. Ya, banyakin ngomong bahasa Jepang aja. Banyakin ngomong bahasa Jepang supaya bisa sensi ya. Kamu dapat N2, N3 tuh berapa bulan sih di situ? Itu 1. Dari bulan 4 sampai bulan 12. 12, berarti ya 4 sampai 12. Berarti berapa? 8 bulan? Ya, sekitar segitu. 8 bulan. Iya, 8 bulan. Iya, 8 bulanan ya. 8. Oke, Ci. Paling ya itu nih, udah paham katanya. Jadi untuk program-programnya yang nah buat teman-teman juga kayak gitu. Jadi sudah dijelaskan sama Rizky Sang tentang gimana sih jadi seorang pelajar asing di Jepang, gitu. Suka dukanya kayak tadi. Kesimpulannya nih dari pembicaraan kita kali ini, yang tadi Rizky bilang bahwa kalau belajar di Jepang itu mungkin waktunya sedikit ya sih, karena belajarnya iya, kerjanya juga iya, belum misalkan lagi ada PR-PR juga dikerjain PR-PR-nya, jadi ya harus benar-benar lebih berusaha gitu di sana, lebih dari program magang yang mungkin langsung kerja aja gitu.
Kemudian Iya. juga dari hasil baiknya harus pintar-pintar nabung buat bayar sekolah juga gitu ya, sama buat keperluan Betul. sehari-hari. Jadi nggak bisa boros-boros di sana ya. Iya. Mungkin kalau udah Ngerti Kak? Jelas. terus juga tadi Rizky bilang bahwa kalau udah nyampe Jepang ternyata ngambil N4 tuh gampang, N3 juga sama gitu ya. Enggak kayak di Indonesia yang aduh kayaknya N4 berat susah gitu belajarnya. Ternyata Iya. setelah nyampe Jepang gampang banget sih ya. Ya. Betul. Oke, jadi teman-teman kayak gitu aja nih dialog saya sama Rizky tentang program bisa studi di sana. Terima kasih Rizky atas waktunya, tetap gambate Ki di situ Siap. meraih cita-cita nih. Ya, oke, terima kasih waktunya. Oke, arigatou gozaimasu. Hai. Ayo, terima kasih. Mas. Hai.